Kecelakaan yang melibatkan mobil ambulans milik Dinas Kesehatan Tulungagung ini terjadi di Jalan Pahlawan Kedungwaru, Tulungagung. Mobil ambulans terguling setelah menabrak tiang listrik dan seorang bocah pengendara sepeda angin. Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP Jody Indrawan mengatakan mobil ambulans yang dikemudikan Dwi Purnawati pegawai Puskesmas Kedungwaru tersebut bukan sedang digunakan untuk merujuk pasien. Mobil ambulans berisi 8 penumpang pegawai Puskesmas Kedungwaru yang hendak menghadiri acara halal bihalal di kantor Dinas Kesehatan Tulungagung. Dugaan sementara kecelakaan dipicu akibat pengemudi ngantuk, sehingga mobil yang tengah melaju dari arah utara menuju selatan tersebut oleng ke kiri, menabrak tiang di pinggir jalan dan bocah yang tengah bersepeda. Akibat kecelakaan tersebut 3 orang mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Kasus kecelakaan ambulans tersebut kini tengah ditangani unit Gakum Satlantas Polres Tulungagung. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Viral di media sosial, truk pengangkut alat berat berjalan sendiri dan dikejar oleh sang sopir. Video yang diambil oleh pengguna jalan ini viral karena sopir berusaha sekuat tenaga mengejar truk yang melaju tak terkendali. Meski sempat menabrak 2 kali pembatas jalan tol, akhirnya truk dapat dikuasai sopir setelah berhasil menaikinya. Atas video yang terjadi di kilometer 413B, ruas jalan tol Batang Semarang, petugas segera melakukan penanganan. Kasat PJR Polda Jateng AKBP Endi menyatakan peristiwa ini terjadi sesaat setelah sopir berhenti di bahu jalan tol akibat truk menyerempet perangkat di gardu transaksi yang berada di gerbang tol Kalikangkung, namun sopir lupa menarik rem tangan. Pierre W.G. Abraham, pengemudi Toyota Fortuner arogan berplat nomor dinas palsu tertunduk lesu dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya. Pierre telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dengan jeratan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan. Pierre sebelumnya viral di media sosial terlibat cekcok dengan pengguna jalan di Tol Japek KM 56. Cekcok dipicu kendaraan yang bersenggolan. Saat kejadian, Pierre menggunakan mobil berplat dinas Mabes TNI yang ternyata palsu. Kami berupaya untuk melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang mana dari hasil keterangan pelaku bahwa setelah kejadian viral, pelaku ini berangkat menuju ke Bandung. Ketika di Bandung, plat nomor tersebut dibuang di sebuah sungai di daerah Lembang. Pelaku ini itu setelah kita konfirmasi kepada atas nama Marsda TNI Purnawirawan Asep Adang tadi, tidak ada hubungannya, Mas. Sama sekali tidak ada hubungannya dan tidak kenal. Tersangka menggunakan plat TNI palsu untuk menghindari ganjil genap. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Sabrina Asilah, inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, mobil jenis minibus terbakar usai mengisi BBM di SPBU Kedung Rejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis sore. Kebakaran diduga akibat adanya korsleting pada bagian mesin. Sementara di Yogyakarta, bus yang berangkat dari Terminal Giwangan, Kota Yogyakarta terbakar di Jalan Siliwangi, Ponowaren, Gamping, Sleman. Mobil jenis minibus ini terbakar di dekat stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kedung Rejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun pada Kamis sore. Menurut saksi, sebelum terbakar mobil tersebut sempat mengisi bahan bakar, namun tiba-tiba keluar percikan api dari bagian depan mobil. Pengemudi mobil langsung melaju kendaraannya keluar dari SPBU.
Setelah karyawan SPBU sempat mencoba memadamkan api, namun api terus membesar. Dugaan sementara kebakaran akibat adanya korsleting pada bagian mesin. Bus dengan nomor polisi K7096OB terbakar setelah beberapa menit meninggalkan terminal. Bus tersebut membawa 10 penumpang termasuk anak-anak. Beruntung seluruh penumpang berhasil turun dari dalam bus sebelum terbakar. Oleh warga, kemudian dilaporkan ke polisi dan ke Damkar Sleman untuk memadamkan api. Damkar menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Untuk memastikan kejadian, polisi segera diturunkan untuk melakukan penyelidikan. Para penumpang yang akan berangkat ke Pati kemudian melanjutkan perjalanan dengan bus yang juga milik PO Haryanto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian velg dan ban mobil milik warga yang tengah terparkir di Jalan Raya Kota Bogor viral di media sosial. Dari hasil olah TKP, polisi menduga jika pelaku merupakan komplotan modus bongkar dongkrak. Inilah rekaman video milik korban yang memperlihatkan seluruh bagian roda mobil milik korban hilang misterius saat parkir di bahu jalan Dengkeng, Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Tidak hanya 4 buah ban, 4 pasang velg juga ludes usai digasak pelaku pencurian. Akibatnya korban terpaksa bekerja naik angkutan umum lantaran mobilnya tak dapat digunakan. Atas viralnya video tersebut, petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP untuk mencari jejak pelaku pencurian. Dari hasil pengecekan, para pelaku pencurian ban diduga lebih dari 2 orang dengan modus bongkar dongkrak. Meski korban belum melaporkan ke polisi, kerugian ditaksir mencapai lebih dari 5 juta rupiah. Untuk sementara, korban atas nama Bapak Amin belum melaporkan ke Polsek Bogor Selatan, namun demikian melalui Pak Babin dan perangkat kelurahan untuk dapat menghubungi yang bersangkutan untuk pada kesempatan pertama untuk dapat membuat laporannya di Polsek Bogor Selatan. Polisi juga mengimbau warga agar lebih waspada memarkirkan kendaraan di area sepi lantaran modus baru aksi pencurian ban kini marak terjadi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Polisi menggerebek arena judi sabung ayam di Kelurahan Cakra Selatan, Kota Mataram. Kaget digerebek para pemain judi sabung ayam lari kocar-kacir. Penggerebekan area judi sabung ayam di Kota Mataram dilakukan setelah polisi mendapat laporan. Kedatangan polisi membuat para penjudi kocar-kacir. Polisi pun sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara. Polisi akhirnya mengamankan 5 orang dan barang bukti ayam serta sangkarnya dan juga sepeda motor. Tepatnya di wilayah Cakra Selatan, mohon maaf, lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakra Selatan, kami dapat mengamankan beberapa ayam, sangkar ayam, ada sekitar 7, ada 7 unit kendaraan roda 2 yang memang ditinggalkan oleh pemiliknya, dan ada sekitar 5 orang yang memang kami amankan, kami periksa sebagai saksi untuk saat ini. Setelah diinterogasi petugas, para pelaku digelandang ke Mapolresta Mataram. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. 8 hari setelah Lebaran, arus balik penumpang di Pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat masih terus padat. Pada Kamis sore, penumpang mengaku kehabisan tiket di Pelabuhan Parepare hingga memilih jalur penyeberangan di Pelabuhan Mamuju di Sulawesi Barat. Delapan hari setelah Lebaran, arus mudik penumpang di Pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat masih terus padat pada Kamis sore. Sebagian penumpang mengaku merupakan warga Sulawesi Selatan yang kehabisan tiket di Pelabuhan Parepare hingga memilih jalur penyeberangan di Pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat. Antrian penumpang terjadi berjam-jam mulai dari pintu masuk pelabuhan. Penumpang pun rela berdesak-desakan masuk ke pelabuhan agar bisa mendapatkan tempat di atas kapal. Ratusan penumpang ini akan melakukan penyeberangan menuju Kalimantan.
tiket? Saya antri dari hampir jam 3 ya. Luar biasa antrinya karena harus balik. Habis lebaran dan memasuki anak sekolah masuk. Susah ya dapatkan tiket? Ini saya belum dapat. Ini sudah antri berjam-jam ya? Iya. Diperkirakan Kamis kemarin merupakan hari terakhir puncak arus balik lebaran tahun ini. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Freddy Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak dari erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, 828 warga dievakuasi ke tempat aman. Sementara status Gunung Ruang dinaikkan menjadi level 4 awas. Dampak dari erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, sebanyak 28 orang warga binaan dan pegawai lapas kelas 3 Tahuna terpaksa dievakuasi untuk dipindahkan. Evakuasi ini dilakukan menggunakan kapal KM Bima Sena milik Basarnas. Seluruh warga binaan bersama dengan petugas lapas selanjutnya akan dibawa ke Pelabuhan Bitung dan dipindahkan sementara waktu ke lapas kelas 2B Bitung. Sementara itu, Bandara Internasional Samratulangi ditutup sementara akibat debu vulkanik erupsi Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro. Penutupan sementara ini diumumkan dalam Notice to Airmen. Nota berlaku sejak pukul 8 pagi hingga 23.59 waktu Indonesia Tengah, Kamis kemarin. Akibat penutupan ini, sebanyak 33 penerbangan keberangkatan dan kedatangan dibatalkan dan calon penumpang diberikan fasilitas untuk uang kembali atau menjadwalkan kembali tiket keberangkatan mereka. Erupsi Gunung Ruang terjadi 2 kali pada Selasa dan Rabu malam dengan mengeluarkan material debu dan batu vulkanik dan mengakibatkan ratusan warga diungsikan. Saat ini kurang lebih 828 warga yang tinggal di kaki Gunung Ruang telah dievakuasi oleh Basarnas, TNI Polri ke tempat yang aman. Sementara status Gunung Ruang dinaikkan dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Warga pun diimbau untuk tidak beraktivitas pada radius 6 km dari kawah gunung. Kami menghindar adanya bebatuan-bebatuan kecil yang sudah sampai di atas kapal, sehingga kami menghindar dan keluar dari pelabuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca jembatan ambruk diterjang banjir bandang di Musirawas Utara, Sumatera Selatan, akses utama warga 3 desa menjadi terputus. Terputusnya jembatan membuat aktivitas warga menjadi terhambat dan terpaksa menggunakan perahu untuk menuju ke kota. Inilah kondisi jembatan di Desa Sukamenang, Musirawas Utara yang putus akibat diterjang banjir bandang Selasa kemarin. Puing-puing reruntuhan bangunan jembatan masih berada di pinggir sungai. Putusnya jembatan membuat aktivitas warga di 3 desa menjadi lumpuh total. Warga terpaksa menggunakan jalur sungai untuk menyeberang ke desa tetangga atau ke kota untuk bekerja. Untuk naik perahu menyeberangi sungai, warga terpaksa mengeluarkan kocek sebesar Rp10.000. Sebelumnya, jembatan beton di atas sungai Rupit ini putus akibat tiang-tiangnya tidak kuat menahan beratnya sampah kayu dan bambu yang datang akibat luapan arus sungai. Detik-detik putusnya jembatan yang dibangun tahun 1996 itu membuat warga panik dan histeris. Upload. Aku bela meliput berapa kota. Aku dari Toraja tadi meninggal. Pemirsa, Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke pihak kepolisian terkait khutbahnya tentang zakat dan ibadah sholat Jumat umat Islam
Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya tengah mendalami laporan dan apabila terbukti akan menjerat terlapor dengan pasal penistaan agama dan Undang-Undang ITE. Drama pendeta Gilbert Lumoindong yang menyindir zakat dan ibadah salat umat Islam hingga kini viral di media sosial dan berakhir berbuntut panjang. Meski sempat meminta maaf ke sejumlah pihak, pendeta Gilbert tetap dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Terkait pelaporan tersebut, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya tengah mendalami laporan dengan memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga mendalami alat bukti dengan mengecek video yang beredar serta tempat pendeta Gilbert melakukan dugaan penistaan agama. Masih dilakukan proses pemeriksaan terhadap satu saksi untuk dilakukan pendalaman. Jadi kami mohon waktu dulu untuk diberikan kesempatan melakukan pendalaman lebih lanjut. Untuk terlapor sementara belum, kami harus melakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk melakukan pendalaman terhadap alat bukti dan media maupun melakukan pengecekan di mana tempat dilakukan dan yang ibadah. Atas pelaporan tersebut, pendeta Gilbert Lumoindong dijerat dengan pasal 156 KUHP tentang penistaan agama dan pasal 28 serta pasal 85 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dari Jakarta, Rian Rahman, Dipo Andi Muharum, iNews melaporkan. Warga Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara digegerkan dengan kemunculan ular piton sepanjang 4 meter dekat kantor Satpol PP. Tidak hanya itu, petugas Damkar Kota Parepare juga mengevakuasi seekor ular koros sepanjang 1 meter yang bersembunyi di dalam sepeda motor milik warga. Inilah detik-detik saat penangkapan seekor ular piton sepanjang 4 meter yang muncul di ruang publik Kota Mara, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ular pertama kali diketahui oleh warga saat sedang melintas di kawasan tersebut. Proses evakuasi berlangsung dramatis, ular sempat menyerang warga saat proses evakuasi berlangsung dengan melilit kaki warga. Kurang lebih dari setengah jam ular berhasil dievakuasi. Ular kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke kantor Satpol PP. Rencananya ular tersebut akan diserahkan ke BKSDA untuk dilepas liarkan di hutan. Tim rescue pemadam kebakaran Kota Parepare terpaksa harus membongkar bodi sepeda motor warga. Pembongkaran bodi motor dilakukan untuk menangkap seekor ular jenis koros yang masuk bersembunyi dan melilit di dalam sepeda motor warga. Kepanikan warga terjadi saat ular berlari keluar hendak ditangkap petugas. Beruntung dengan sigap, petugas berhasil menangkap ular dan memasukkan ular ke dalam botol plastik. Ular selanjutnya dibawa petugas damkar untuk dilepas liarkan kembali di hutan jauh dari permukiman warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 25 tahun terbengkalai, sebuah hotel di Solo, Jawa Tengah kembali difungsikan dan dijadikan wahana rumah hantu. Wahana ini pun menarik banyak pengunjung yang ingin merasakan sensasi rumah hantu sesungguhnya. Inilah wahana wisata rumah hantu di kota Solo, Jawa Tengah. Ya, Hotel Cakra di Jalan Slamet Riyadi ini sudah tidak lagi digunakan dan mangkrak sejak 25 tahun lalu. Dan kini hotel ini kembali difungsikan. Namun tidak lagi sebagai hotel seperti sebelumnya, melainkan menjadi wahana rumah hantu. Hotel dengan bangunan bernuansa Eropa ini memang sudah sangat menyeramkan. Paranormal Phenomenon Indonesia (PPI) berinisiasi menjadikan tempat ini sebagai wisata rumah hantu. Dulunya, Hotel Cakra ini menjadi markas polisi militer di masa penjajahan Jepang, sehingga banyak cerita yang diangkat seperti tentara Jepang, korban pembunuhan, dan lainnya. Pengunjung yang datang juga bisa menyelesaikan tantangan di hotel hantu ini. Butuh sekitar 15 menit waktu normal, namun pengunjung bisa menghabiskan hingga 60 menit jika ketakutan, terlebih jika tidak bisa menemukan kunci untuk membuka pintu. Jumpscare-nya lumayan lah, lumayan ngagetin juga.
make upnya cukup bagus, tempatnya cukup panjang juga dan bingung belokannya. Webnya cocok sih soalnya kan juga ada remote-nya, tempatnya angker apa kan itu cocok sih. Untuk memasuki wahana rumah hantu, pengunjung dikenai tiket Rp25.000 untuk pelajar dan Rp30.000 untuk pengunjung umum, serta Rp35.000 di akhir pekan. Wisata rumah hantu dibuka sejak 30 Maret hingga 28 April mendatang, mulai pukul 4 sore hingga 12 malam. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu buntut dugaan tindakan asusila terhadap seorang perempuan yang bertugas sebagai anggota atau panitia pemilihan luar negeri PPLN. Seorang perempuan yang bertugas sebagai panitia pemilihan luar negeri PPLN melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Hasyim dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu karena melakukan perbuatan asusila ke anggota PPLN tersebut. Pelaporan itu diwakilkan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan LBH APIK. Perwakilan LKBH V. Aristo Pangaribuan mengatakan tindakan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Hasyim tersebut mendekati, merayu, hingga melakukan perbuatan asusila. Aristo juga menyebutkan perbuatan asusila tersebut diduga dilakukan sepanjang September 2023 hingga Maret 2024. Keduanya bertemu beberapa kali saat Hasyim melakukan kunjungan dinas ke Eropa maupun saat korban melakukan kunjungan ke Indonesia. Kita melaporkan Ketua KPU ke DKPP atas pelanggaran etik, integritas, dan profesionalitas yang melibatkan, diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri. Aristo mengatakan korban telah menyerahkan sejumlah barang bukti mulai dari percakapan, foto, dan barang bukti tertulis lainnya ke DKPP. Akibat kejadian tersebut korban mengalami trauma dan merasa dirugikan hingga akhirnya mengundurkan diri sebagai anggota PPLN sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Aristo berharap DKPP dapat menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian Hasyim Asyari dari jabatan Ketua KPU. Dari Jakarta, Esra Ambarita dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membantah tuduhan dirinya menghalangi pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo. Sementara politikus Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini pertemuan Megawati dan Jokowi hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Menteri Investasi sekaligus politisi Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Bahlil meyakini baik Megawati dan Jokowi memiliki pertimbangan mengingat keduanya pernah memiliki kedekatan sehingga ada koneksi dan tinggal menunggu waktu yang tepat. Belum tahu ya, kalau pertemuan kan kita berpikirnya kan begini, Pak Presiden Jokowi Mega ini kan tokoh bangsa, ya kita lihat aja pasti mereka punya hati yang baik untuk negara ya, tidak perlu kita merasa gerasa gerusu, pastilah dua tokoh ini kan dan mereka kan bersahabat ya, pasti mempunyai jiwa kenegarawan yang baik. Sementara itu dalam acara Halal Bihalal dengan puluhan purnawirawan TNI Polri, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, membantah tuduhan dirinya menghalangi pertemuan antara Megawati dan Presiden Jokowi. Kan Pak Jokowi tadi yang tanyakan, nggak mau bergabung dengan Pak Jokowi. Kalau dengan kan Pak Prabowo kan kita masih ada persoalan dengan MK. Kita tunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. PD Perjuangan itu digerakkan oleh hal-hal yang fundamental demi kejayaan bangsa dan negara kita. Maka
Sebelumnya Hasto disebut-sebut mengatasnamakan anak ranting PDIP untuk menggagalkan rekonsiliasi Megawati Jokowi pasca beda pilihan dalam Pilpres 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi mengungkapkan kemungkinan Prabowo Subianto menjembatani rencana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan keduanya dikabarkan akan terlaksana usai putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilihan Presiden 2024. Ketua Umum Kelompok Relawan Pro Jokowi Projo Budi Aris Setiadi mengungkapkan adanya kemungkinan Prabowo Subianto menjadi jembatan rencana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pasca beda pilihan dalam Pilpres 2024. Pertemuan keduanya dikabarkan bakal terlaksana usai putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilihan Presiden 2024. Nanti Pak Prabowo mungkin akan menjembatani nggak sih pertemuan Pak? Ya nantilah tunggu. Mungkin semua kemungkinan. Kalau dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Karena politik itu kan the art of possibility. Pak ya. Di Koalisi Indonesia Maju menyebutkan bahwa pembahasan soal kabinet telah mulai dilakukan. Pak Projo sudah dilebatkan Pak? Enggak, tunggu aja. Saya pikir masih tahapan MK. Tunggu aja. Ini kan MK masih belum selesai. Tapi udah mulai Pak? Ini lanjut. Itu kan kata kamu. Budi Ari menilai akan menjadi hal baik jika dalam pertemuan antara Megawati dengan Prabowo juga membahas rencana pertemuan Jokowi dengan Megawati. Untuk itu, relawan Projo mengapresiasi jika para tokoh bangsa bisa kembali rukun usai kontestasi Pilpres. Dari Jakarta, Abdul Aziz Yudi Permana, iNews melaporkan.